Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Digit Songo Channel, Galeri Islam Ramah, medianya orang NU Pronojiwo, NU Maju Pronojiwo hebat. Kali ini saya bersama dengan Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pronojiwo, yang sudah tidak asing lagi buat masyarakat Pronojiwo, tidak asing lagi buat pemuda-pemuda di Pronojiwo, yang mempunyai banyak talenta, mempunyai banyak kemampuan dalam berbagai macam bidang. Dan beliau juga merupakan salah satu pendamping desa yang tentunya sudah sangat paham bagaimana Ansor berkiprah di tingkatan terkecil, yakni tingkatan desa sampai tingkatan kecamatan. Dan dalam hal ini saya bersama dengan Mas Mustafa. Apa kabar Mas Mustafa? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua. Amin, 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 amin. Gimana kesibukannya hari ini beransor dan menjadi pendamping desa yang cukup menguras waktu, menguras pikiran dan juga menguras tenaga? Alhamdulillah, saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa selalu beraktivitas, baik itu aktivitas dalam pengabdian, dalam beransor, berorganisasi kepada NU, dan juga mengabdi untuk desa, membangun desa lebih baik, menjadi desa yang mandiri untuk berdaya di negara kita tercinta ini. Baik. Kira-kira dari sekian panjang perjalanan Mas Mustafa sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor, yang pertama yang ingin kita kupas adalah treatment untuk mengembangkan Ansor dan juga langkah-langkah sampai Ansor bisa booming sedemikian rupa di Kecamatan Pronojiwo. Itu langkah-langkahnya seperti apa saja? Ya, ini sebenarnya perjalanan Ansor Pronojiwo itu cukup panjang dan cukup melelahkan. Namun melelah itu menjadi hikmah yang luar biasa untuk saya. Karena saya awal menjabat Ansor itu insya Allah tahun 2017. Cukup lama ya rentang waktunya? Cukup lama. Karena pada proses perjalanan Ansor di Pronojiwo itu beberapa tahun, hampir 10 tahun atau lebih, itu Ansor Pronojiwo itu layaya walayamut. Tidak ada fungsinya karena kepengurusan tidak berjalan, karena ada beberapa hal kemungkinan, sehingga saya harus menggali potensi kembali, harus meningkatkan kualitas dan juga produktivitas anak-anak muda di Ansor. Kita banyak dulu ada pendekatan-pendekatan, baik pendekatan itu banyak ngopi, sharing, bahkan kegiatan hampir 2 tahun tidak ada kegiatan. Kegiatan ada, namun kegiatan itu hanya berlaku pada Ansor senior. Maksudnya kita sering sharing dan Ansor senior bagaimana untuk membangkitkan gairah pemuda untuk kembali berkhidmat ke NU melalui Ansor. Ya, dengan cara kita beristighosah kecil-kecilan dari rumah sahabat satu ke sahabat yang lain, itu terus dilakukan meskipun kadang-kadang itu cukup lama hampir 2 tahun ini tidak efektif karena memang untuk menggairahkan kembali keinginan untuk berorganisasi itu sangat minim, sehingga dengan kesabaran, dengan kerja keras, itu hari ini adalah hasilnya. Ada hasilnya dengan kerja keras itu, kerja keras, komunikasi yang baik, kemudian tidak membedakan antar golongan, karena Ansor itu siapapun mau berkhidmat kayak itu kita bersama-sama, baik itu dari pemuda yang santri, non santri, apapun itu kita ajak bersama-sama untuk membangun desa, membangun negara NU ini melalui pemuda-pemuda. Berarti tidak terbatas segmentasi ya untuk Ansor itu, tidak hanya berkutat di wilayah santri saja yang bisa beransor, dalam artian alumni pesantren atau alumni pendidikan madrasah yang boleh beransor, tetapi di luar itu semua Ansor sangat terbuka sebagai sebuah organisasi yang memang mengayomi gerakan kepemudaan. Betul. Jadi saya di sini tidak pernah membatasi, siapapun itu boleh ikut beransor. Siapapun itu boleh bergabung dengan organisasi ini, yang penting punya niat untuk mengabdi untuk NU, mengabdi untuk bangsa dan negara. Apalagi Ansor ini merupakan adalah banom dari Nahdlatul Ulama yang jargonnya ada NKRI harga mati. Jadi ketika ada NKRI harga mati, siapapun boleh ikut. Ketika dia mau menjaga kedaulatan negara tercinta itu yang penting. Iya. Berarti kembali ke tadi, selama hampir 12 tahun
perjalanan Ansor yang dipimpin oleh Mas Mustafa di periode pertama sampai pertengahan periode kedua yang disampaikan tadi banyak melakukan pendekatan persuasif. Betul. Setelah Ansor mengalami degradasi, mati suri, istilahnya mati suri, melakukan pendekatan persuasif. Apa hal itu tidak bertolak belakang dengan kesibukannya Mas Mustafa sendiri? Sebelum sebagai pendamping adalah seorang guru yang aktif di wilayah pendidikan. Terus waktu itu masih belum menikah, dan setelah menikah harus bagaimana cara meluluhkan hati permaisuri untuk melakukan keliling dari desa ke desa, RT ke RT itu, Mas. Itu yang perlu disampaikan, treatmentnya meluluhkan permaisuri itu, Mas. Biar tidak tersandera. Kebetulan saya menjadi ketua pimpinan anak cabang itu sudah menikah, Pak Arsul. Oh, sudah menikah? Sudah menikah, namun waktu itu masih apa namanya itu, jauh-jauhan. Oh ya, LDR istilahnya lah ya. Sekarang ya. LDR waktunya istri saya di Jember, saya ada di Lumajang. Dan ya terutama ini adalah membangun komunikasi. Yang kedua, bagaimana memahamkan seorang istri bahwasanya kita perlu aktivitas. Intinya kita kalau tidak punya aktivitas, kita ini akan pola pikir kita akan negatif. Nah, disitulah sedikit memberi pemahaman kepada istri bahwasanya meskipun aktif di Ansor, aktif di pendampingan, aktif di dunia pendidikan, ini harus dikasih pemahaman penuh bahwasanya ini adalah dunia pengabdian, dan kalau kita serius dalam menjalankan ini, insya Allah banyak berkah dan barokah. Akhirnya di situ itu nanti akan terjadi pemahaman yang luar biasa kepada istri-istri kita. Dan siap. Berarti tujuan utamanya adalah untuk mencapai yang namanya ziyadatul khair itu ya, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Nah, saya sedikit tertarik mengulik tentang jargon NKRI harga mati yang sampai detik ini selalu digaung-gaungkan oleh Ansor dan Banser, dan itu menjadi satu magnet tersendiri di Republik Indonesia ini, bahwasannya siapapun yang akan mengganggu NKRI, yang akan berhadapan pertama adalah Ansor dan Banser. Kira-kira kronologi sampai munculnya jargon NKRI harga mati itu bagaimana, Ketua? Bisa dijelaskan sedikit? Satu-satunya organisasi yang punya jargon NKRI harga mati adalah Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama itu digaungkan oleh pemuda-pemuda kita adalah Ansor. Iya. Dan ini menjadi ciri khas, menjadi satu-satunya pilar untuk kedaulatan negara kita. Kalau sudah NKRI ini aja harga mati, hubul waton minal iman, nah ini yang cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Bagaimana kalau kita mengurai negara kita hancur? Bagaimana posisi kita sebagai agama, sebagai warga negara, sebagai kita sebagai ahli agama, kemudian kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita akan bercerai-berai. Jargon ini NKRI harga mati ini adalah luar biasa, dan ini akan menjadi contoh pada negara-negara lain bahwasanya mencintai negara itu bagian dari pada iman, dan itu menjadi adalah perjuangan kita. Kalau kita berjuang untuk negara, sama kita berjuang dengan agama. Bagaimana kita beragama kalau negara kita hancur? Tidak bisa. Tidak ada maksimal kita agak beragama. Makanya penting itu. Jangan mari kita tetap kita gaungkan agar negara kita aman, tentram, kemudian kita beragama, beribadah, bersosial, kita nyaman. Gitu. Dan hal itu terbukti seperti apa yang sahabat Mustafa sampaikan. Pada akhirnya sampai hari ini semuanya akan beransor pada waktunya. Ya, betul. Yang meskipun secara umum dari kisaran 2018 sampai 2022, Ansor banyak mengalami kecamuk, baik itu cacian, baik itu hinaan atau berita-berita hoax yang dilontarkan kepada Ansor, tetapi sampai hari ini Ansor tetap tegar, dan itu pasti ada satu formula khusus yang ada di dalam organisasi Ansor sampai Ansor bisa bertahan, dan pada akhirnya Ansor bisa diterima di semua kalangan. Dengan cacian-cacian itu kira-kira formulanya seperti apa, Ketua? Yang Ketua salurkan kepada generasi-generasi Ansor di Kecamatan Purworejo. Yang perlu kita pahami, berorganisasi itu adalah proses pendewasaan kita. Tanpa adanya konflik, tanpa adanya cacian,
tanpa adanya rintangan dan halangan, sebuah organisasi itu tidak akan berjalan maksimal. Dan proses pendewasaan itu tidak ada. Karena adanya konflik, karena ada cacian, itu seseorang, organisasi, dan semua orang yang ada di sana akan belajar. Baik itu Anda individu di organisasi intranya, di dalam tubuh organisasi, karena per individu akan berbeda pendapat, dan itu proses. Apalagi nanti, dan eksternal, kita dengan organisasi yang lain, kita dengan orang-orang lain, kita dengan yang lain, itu ada proses. Ketika kita melalui proses itu, kita lulus, maka kita akan menang. Makanya sebuah organisasi ketika tidak ada masalah, pasti organisasi itu mati. Betul. Makanya ada dalam dunia organisasi ada manajemen konflik. Konflik itu kadang dimunculkan karena apa? Karena untuk proses kita harus berpikir, kita akan mencari solusi. Nah, di situ sebenarnya bagaimana mengelola sebuah organisasi. Kita akan tahu kita bagaimana cara mengelola organisasi. Nah, di situ karena ada konflik itu. Mau nggak sambil diseruput? Oh, siap. Oke, menarik sekali terkait masalah konflik tadi. Di umur Indonesia yang sudah 77 tahun ini, Ansor berdiri sejak sebelum Indonesia dideklarasikan dan diproklamirkan menjadi sebuah bangsa. Ansor sudah berdiri, paling tidak bisa dikatakan Ansor itu sebagai pewaris utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di umur yang sudah ke-77 tahun ini, paling tidak ada progres-progres yang dilakukan oleh Ansor untuk ikut mewarnai kemerdekaan ini. Mumpung ini masih dalam momentum kemerdekaan, betul. Jadi perlu disampaikan kira-kira warna-warna seperti apa saja yang dilakukan oleh Ansor untuk mengawal kemerdekaan ini, untuk mewarnai kemerdekaan ini dan mengisi kemerdekaan di usia 77 tahun ini. Saya selalu sarankan kepada semua kader Ansor itu biar kader Ansor tidak boleh apatis terhadap apapun, terhadap permasalahan ekonomi, terhadap permasalahan sosial, terhadap permasalahan politik. Itu tidak boleh apatis. Bahkan termasuk persoalan budaya. Persoalan budaya, Ansor tidak boleh apatis. Bahkan Ansor harus masuk di dalamnya. Berperan di dalamnya, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ansor harus masuk di dalamnya. Karena kalau kita tidak masuk, kita akan ketinggalan. Dan makanya kita tidak boleh apatis tadi, kemudian kita tidak boleh acuh dan tak acuh. Kita harus berkesinambungan dan kita harus hadir. Berpolitik boleh, karena kita harus Ansor itu harus menjadi pimpinan kalau bisa. Karena dari situ kita terus akan begitu besar. Berbudaya, harus berbudaya. Bersosial, lagi-lagi harus bersosial, karena Ansor basicnya harus sosial. Karena kalau kita semakin bersosial, maka disitulah nilai-nilai kita organisasi, kan begitu. Dan lain-lain maksudnya. Tertarik dengan 4 pilar yang disampaikan oleh ketua tadi, ada politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, menjelang momentum tahun politik 2024 ini, banyak di luaran menarik dibahas posisi Ansor. Dan Ansor akan menjadi satu gerbong besar yang akan diperebutkan oleh banyak partai politik untuk momentum 2024. Kira-kira sikapnya Ansor Pronojiwo sendiri seperti apa terkait hal itu, Ketua? Secara organisasi, Ansor itu tidak pernah mengarahkan ke sebuah partai politik, kecuali untuk politik kebangsaan. Betul. Jadi individu siapapun boleh berpolitik, itu hak asasi setiap individu seseorang. Karena adanya berpolitik individu itu, makanya Ansor besar. Ansor ada di mana-mana, gitu. Ada di mana-mana itu bukan anjuran, tapi itu realita yang ada, yang kita alami saat ini. Dengan Ansor ini ada di mana-mana, itu kebesaran. Karena kebesaran Ansor ada di mana-mana, ada di partai politik A, partai politik B dan C, itu adalah kebesaran sebuah organisasi Ansor. Betul. Dan itu juga perlu kita tanamkan. Dan biar kita juga tidak apatis pada sebuah politik. Dan kita tidak pernah mendikotomikan sebuah partai politik satu dan yang lain. Itu penting juga. Makanya kalau saran saya, makanya untuk kader-kader berpolitik lah.
Karena politik itu bagian dari sebuah jihad. Betul. Jihad kita untuk membesarkan Ansor, jihad kita untuk sebagai pemuda yang akan nanti membawa arah Indonesia kemana. Gitu. Karena kalau kita ada daya politik, siapa yang membela kita di Ansor? Iya. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Nah, kalau bukan Ansor, siapa lagi? Ya, ya. Oke, tertarik lagi terkait satu hal yang disinggung oleh ketua tadi terkait masalah kiprah Ansor di bidang ekonomi. Pastinya sudah banyak kiprah Ansor Pronojiwo untuk meningkatkan perekonomian daripada anggota Ansor itu sendiri. Mungkin bisa disebutkan salah satu strategi peningkatan ekonomi organisasi yang sudah dilakukan oleh PAC Ansor Pronojiwo. Nah, ini yang cukup menarik sebenarnya. Menariknya itu memang organisasi Ansor, terutama Ansor ya, NU secara umum, ini memang sosialnya tinggi, betul. Kemudian yang kedua, untuk menanamkan kesadaran dan kekompakan terkait dengan bagaimana membesarkan ekonomi itu masih sedikit kurang terbuka untuk warga kita. Dan yang kedua, pola dan cara untuk membingkai atau mencetuskan sebuah pola perekonomian itu masih kurang masif, sehingga jujur di Ansor Pronojiwo secara untuk menumbuhkan ekonomi kreatif atau kemandirian ekonomi itu masih kurang. Banyak sebenarnya hal-hal yang dicoba kemarin, misalnya ada bidang ekonomi pernah kita mendistribusikan air ke ranting-ranting, sudah dicoba namun kurang maksimal, dan ini memang perlu dicoba kembali dan ya kurang profesionalitas, dan yang kedua kurangnya mungkin manajemen yang kurang, sehingga hal itu tidak begitu menarik. Sebenarnya kalau manajemen itu menarik, maka kita bisa mendatangkan investor. Dan ini yang perlu kita belajar bersama. Oke, siap. Berarti dari sisi ekonomi memang masih butuh banyak inovasi untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian organisasi. Baik Ketua, dari sekian perjalanan itu, mulai dari 12 tahun memimpin pimpinan anak cabang, 6 tahun. Oh, 6 tahun. Ya. 6 tahun. 6 tahun masih. 6 tahun. Oh, masih 6 tahun. 6 tahun memimpin anak cabang Pronojiwo dengan berbagai macam inovasi, dengan berbagai macam pendekatan yang memang lumayan menguras tenaga, pikiran dan pembiayaan. Dan yang pasti dari 6 tahun berjalan ini ada target utama yang ingin dicapai oleh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pronojiwo. Kira-kira target utamanya seperti apa, Ketua? Target saya selaku ketua pimpinan PAC nanti bagaimana nanti kader di Pronojiwo itu sudah solid maksudnya itu bahwasanya jiwa dan raganya itu betul-betul untuk mengabdi untuk NU, Nahdlatul Ulama, untuk Ansor dan juga NKRI, dan keutuhan ini yang harus dimiliki. Dan ketika kita punya jiwa itu tidak menafikan hal-hal kita sebagai individu untuk berkarya, tidak. Betul. Justru kadang-kadang saya lihat ini yang perlu dipahami oleh kader-kader yang lain, bahwasanya ketika kita aktif di Ansor, kemudian kita menafikan di luar kita, maksud di luar Ansor, tidak. Sebenarnya kayaknya tinggal kemauan kita. Coba misalnya saya bukan untuk anukan, saya tidak. Saya juga aktif di pendamping, aktif di pendidikan, masih beransor. Bisa-bisa ketika kita punya keinginan betul-betul untuk mengabdi, untuk memperjuangkan pengabdian kita untuk Ansor, untuk NU, untuk keutuhan dan juga untuk negara kita. Ini tinggal niat kita, dan yang saya pikir nanti Ansor itu betul-betul solid dan luar biasa di Pronojiwo, dan bisa berperan untuk membangun Pronojiwo ini lebih baik lagi. Ini keyakinan saya untuk bidang ekonomi, wisata, tidak apa-apa. Ansor aktif di wisata, tidak apa-apa. Ansor aktif di wisata, di ekonomi, di kebudayaan, di politik pun. Nah, itu yang saya ingin munculkan. Ayo, sahabat-sahabat kita, ayo aktif. Gitu. Jangan tidur terus. Gitu. Ini yang harus mulai bangun. Mewarnai gitu. Jangan hanya nyaman dengan mimpi-mimpi yang sudah ada, tapi bangunlah dari tidurmu yang panjang anak muda. Kira-kira seperti
itu ya. Ya. Nah, cukup menarik gitu Pak. Terkait hal itu berarti dari perjalanan 6 tahun tadi kurang berapa lama lagi proses kepemimpinan ketua di pimpinan anak cabang Pronojiwo? Ya, ini PR besar buat saya. Ya. Saya tahun 2023 ini sudah masa saya yang terakhir dan saya sudah cukup untuk bersama membuka pintu, sudah membuka pintu untuk membuka kembali, betul. untuk membangkitkan Ansor di Pronojiwo. Dan saya ini memulai bagaimana nanti, ayo saya akan mengajak sahabat-sahabat pengurus PAC itu untuk proaktif, untuk meluangkan waktu bersama-sama, belajar bersama untuk nanti menjadi penerus di PAC Ansor ini. Siapapun, ayo kita bersama-sama, kita diskusi, kita belajar bersama, kita turun bersama, mencari solusi untuk nanti ke depan Ansor pasca saya ini bukan lebih tambah merosot, tapi harus lebih baik lagi. Dengan caranya masing-masing, setiap orangnya punya tipologi yang berbeda. Dengan tipologi yang berbeda itu akan lebih mewarnai. Ya. Saya pikir itu nanti itu harapan saya. Siapapun itu harapan besar saya karena keinginan saya nanti Ansor lebih jos pokoknya. Ya betul, siap. Berarti dari harapan yang disampaikan oleh ketua tadi menjadi PR besar tidak hanya oleh Mas Mustafa sebagai ketua, tetapi juga semua anggota dan kader Ansor yang ada di Kecamatan Pronojiwo untuk bisa membawa Ansor lebih baik dan lebih baik lagi. Kira-kira yang terakhir ketua, statement untuk Ansor dan kader-kader Ansor yang ada di Kecamatan Pronojiwo agar semangatnya tetap menggelora, beransornya harus ikhlas, dan yang terpenting beransor itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kira-kira closing statementnya seperti apa untuk menumbuhkan motivasi beransor yang ikhlas dan niat untuk mengabdi pada NU dan menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari? Kira-kira seperti apa? Untuk menjadi Ansor berikhlas, itu ya kembali lagi kepada kita sendiri sebenarnya. Yang pertama itu janganlah mengharap sesuatu di Ansor. Kalau kita itu sudah terutama mengharap sesuatu yang sifatnya ekonomi itu ya nanti hasil ini kalau tidak apa yang diangankan tidak sesuai maka akan kecewa. Tetapi beransor karena keikhlasan, betul-betul punya niat mengabdi, kemudian dari situ akan mendapatkan berkah dan barokah, itu hanya reward dari kita beransor. Dan saya yakin setiap orang yang ingin mengabdi di Ansor di NU pasti akan mendapatkan reward yang tidak terduga. Dan itu harus dijalankan dengan keikhlasan. Dan sudah banyak terbukti untuk sahabat-sahabat kita yang lain, bukan di Pronojiwo. Bahkan di Pronojiwo pun banyak sebenarnya contoh. Mungkin dari ketua-ketua yang dulu yang aktif di Ansor tuh dengan barokahnya mengabdi di Ansor, mereka luar biasa. Dan saya pikir itu harus yang punya niatan yang baik, bahwasanya di Ansor itu bukan hanya untuk ajang. Ini perlu ditanamkan, bukan untuk ajang untuk mencari popularitas, ajang untuk macam-macam. Tidak, itu buang beransor itu tulus ikhlas untuk mengabdi untuk Nahdlatul Ulama dan mempertahankan NKRI. Itu saja. Siap. Berarti beransor itu harus dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas, dilandasi dengan niat mengabdi. Ketika ada sesuatu yang kita dapatkan itu adalah bonus, dan tujuan utamanya adalah khairun nasi anfa'uhum linnas, dan beransor itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tetap semangat dan tetap jaya Ansor Kecamatan Pronojiwo. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan Digit Songo Channel Galeri Islam Ramah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar dakwah Islam melalui jaringan Digit Songo tetap bisa mengudara di manapun berada. Terima kasih, dan kami akhiri. Terima kasih untuk Ketua Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Pronojiwo, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.